Jadi memang harus beradaptasi ya, sebagai perusahaan atau pengusaha harus adaptasi, harus bisa adaptasi, terus juga harus berpikir yang cerdas gitu ya. Supaya cerdik ya, Berpikir harus cerdik ya, supaya bisa bertahan di kondisi yang seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan, kalau tadi tentang perusahaan nih Pak Petrus, ini ada pertanyaan dari pendengar gitu ya. Ini dia mengatakan demikian. Sekarang saya lagi lesu juga karena perusahaan sepertinya akan pengurangan pegawai nih. Terus ya. bosnya juga sering marah-marah saat ini karena banyak barang-barang dia yang akhirnya mau dijual juga. Terus saya sikapnya harus bagaimana sebagai seorang karyawan. Dia adalah karyawan di sebuah perusahaan yang kayaknya perusahaannya itu uring-uringan terus gitu artinya. Gimana tuh? Ya. Sebagai karyawan Ya. nih Pak. Kalau saya sih sudah pernah berada di dua sisi itu, ya. Oke. Jadi dulu sebelum saya wirausaha kan saya juga kerja ikut perusahaan juga gitu ya, jadi Hmm, sebagai karyawan gitu ya. hmm. Dan sekarang saya berada di sisi sebagai bos juga gitu. Oke. Jadi Iya, saya pernah berada di dua sisi kan. iya, iya. Ya memang kalau kita hidup di dalam sisi yang berbeda itu kan kepentingannya berbeda. Iya. Ya. Hmm, Yang sekarang yang dibutuhkan di dalam situasi kayak sekarang ini kan kebersamaan. hmm. Ya, sebagai karyawan ya kita dibayar bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk mengerti perasaan bos. Oke. Iya, iya. Harus mengerti perasaan bos juga ya. Oh, ya jadi kan kita pikir sisi kita kan, ini bos kok tiap hari marah-marah aja, Heeh, jualan nggak laku kita yang heeh, dimarahin. heeh. Kita nggak tahu dia tuh pinjaman banknya tuh bunganya berapa Oke. ya per hari. Iya, Iya kan kita kan nggak tahu itu tuh uang sendiri apa pakai pinjaman bank. iya. Dia bayar gaji minusnya tuh berapa. Ya kan? Sampai konon katanya sudah mau jual aset. Kalau sudah mau jual aset berarti kan sudah posisinya itu sudah eh apa ya? Sudah istilahnya posisinya itu kan sudah 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 kredit sudah ya. pas-pasan gitu, sudah kredit gitu ya. Dan semua orang mengalami itu. Saya pun ada punya usaha yang seperti itu sekarang ini Hmm, gitu. hmm, hmm. Kalau seperti bawaannya marah, saya sekarang udah mau siaran ini. Iya, 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 iya. Iya. Tapi kita ini kan istilahnya kalau saya sebagai Hmm, manusia, saya kan hmm. punya istilahnya pertimbangan yang namanya akal budi kan gitu ya. Iya. Pada saat mana saya bisa marah, pada saat mana ya saya harus kalau mau siaran ya saya tidak boleh marah kan gitu. Iya, 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 iya. Jadi itu bedanya manusia dengan hewan kan di situ. Oh iya, iya, betul Pak. Iya, iya. Oke. Tetapi kan tidak semua manusia seperti itu juga dan kita Iya. tidak bisa memaksa dia kan harus seperti saya gitu, Hmm, seperti hmm, itu. hmm, hmm. Jadi walaupun saya punya masalah juga banyak di bisnis saya yang lain, tapi Oke. saya masih bisa siaran, masih bisa tertawa kayak gini Iya, ya iya, kan iya. tidak semua itu gitu. Nah, Nah, jadi sekarang kita ini juga harus juga bisa mengerti gitu bos ini. hmm. Nah, terus tugas kita tuh apa? Gini, kalau bos itu lagi susah, kita jangan juga bikin seperti wajah bete. Ya. Iya. Kita tunjukin bahwa kita juga peduli dengan dia, kita berusaha mati-matian gitu. Hmm. Jangan kalau macam bos ketoe marah-marah, kita punya wajah juga kayak seperti bawahnya pegel. Itu Hmm. kan marahnya jadi 2 kali lipat gitu. Di dalam hatinya bos kan, loh kamu ini saya sudah jengkel kok kamu kelihatannya seperti orang tidak terima. Kamu udah tahu saya ini susah ini lagi mikirin bank, bayar hutang, bayar apa segala macam. Ya Hmm. kan benar ya. Iya, betul. Nah, bosnya marahnya jadi 2 kali lipat lagi kan gitu. Iya. Tapi coba belajar gini. Karena saya juga pernah jadi karyawan dan saya selalu juga melakukan seperti itu. Hmm. Jadi kalau macam kita kerja tuh belajar memberi sesuatu yang lebih daripada yang diharapkan oleh bos. Oke. Maka karirmu pasti jauh lebih baik. Hmm. Saya dulu di perusahaan Olimpik, dulu saya itu masuk pertama kali kerja situ, Hmm. saya punya pimpinan. Hmm. 2 tahun kemudian saya dapat karir yang kalau macam orang bilang naik kelas kan harus kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Iya, urut ya. Oke. Nah, maunya itu naiknya ke kelas 4, tiba-tiba saya loncat naik ke kelas 6. Jadi yang dulu itu pimpinan saya jadi anak buah saya gitu. Di perusahaan yang besar loh, Olimpik bukan perusahaan Iya, kecil betul. gitu ya. Iya, iya, iya. Yang banyak senior-seniornya kan. Hmm, hmm, Nah, hmm. karena saya punya prinsip selalu kalau macam saya bekerja itu selalu saya pingin kasih sesuatu yang
lebih daripada yang bos harapkan. Yes. Nah, tetapi kebanyakan kalau macam kita karyawan, ini pengalaman saya, bahkan waktu saya masih sama-sama jadi karyawan ya, Iya, kita punya prinsip berpikir kan beda gitu, tiap-tiap karyawan juga. iya betul. Nah, bahkan pimpinan saya itu pernah ngajarin saya gitu, Hmm. guys kita kerja di sini sesuai gajinya berapa. Nanti Hmm. kalau kita naik gaji lagi, baru kita tambahin lagi, Hmm. katanya gitu ya. Nah, tetapi kalau macam kita belajar bahwa kita ini kan tidak hanya harus jadi orang cerdik, tapi juga kan harus jadi orang tulus. Hmm. Benar ya? Iya betul. Jadi sebagai ular, tulus seperti burung merpati kan? Nah, jadi tulus itu artinya apa? Kita kerja ya dengan memberi sesuatu yang lebih daripada yang diharapkan oleh bosnya kita. Oke. Kalau seperti bosnya kita atau mungkin lagi macam ringan-ringan, cobalah kita kerja, tunjukin bahwa kita apa kerja serius ya, kita ingin bantu perusahaan ini supaya bisa selamat. Oke. Dan bos itu pasti bisa mengerti karena apa? Kita sebagai pimpinan, karena mungkin kita punya pengalaman juga ya, kita tahu orang itu yang sungguh-sungguh serius dengan yang cuma main sandiwara. Iya. Kalau seperti bos lagi tidak ada, dia hanya kerjanya main game di kantor, gitu ya. Bos pergi ke luar negeri, pergi ke mall, kan gitu. Tapi kalau nanti ada bos baru pura-pura kerja, kita tahu kok, gitu. Orang yang kita pengalaman kan gitu ya. Iya. Kita dulu kawan juga kan, jadi kita tahu teman-teman kita yang dulu hobinya cuma serius, cuma main-main dengan yang serius kerja, kita tahu. Gitu. Iya. Nah, jadi kita bisa menilai. Jadi bos juga itu bisa menilai, cuma kadang-kadang dia tidak ngomong, tapi hanya dalam hati aja dia kan tidak orang. Kita sebagai bos ya. Sekarang saya posisikan diri saya sebagai bos. Oke. Bos itu tidak mungkin akan membuang orang yang dia tahu bahwa benar orang itu benar-benar loyalitasnya pada perusahaan 100%. Oke, iya. Jadi apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, ya, seandainya ada macam pengurangan karyawan, yang pasti di PHK duluan yang dia anggap yang memang di sini tidak ada gunanya juga gitu. Oh iya betul. Main-main. Di sini kerjanya tidak serius gitu. Saya susah, kalian kayaknya tenang-tenang aja kan gitu pikirannya bos. Tapi kalau seperti Bu Siti memang kerja loyalitas 100%, 150%. Iya. Saya yakin bos itu mau seperti melepas itu dengan berat sekali. Kecuali mungkin perusahaan memang tutup total ya. Memang sudah ada keluarnya. Tapi kalau dia masih bisa mempertahankan beberapa karyawan, saya yakin kalau Bu Siti kerjanya itu loyalitasnya 150%, ya itu pasti Bu Siti akan menjadi orang yang paling terakhir yang akan di PHK. Oke, artinya masih bisa bertahan di situ gitu ya? Selama perusahaan itu tidak sampai tutup ya, pasti betul. Orang yang paling terakhir yang akan di PHK. Tapi kalau dia dan serius, mungkin orang yang paling pertama di PHK. Gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kita gini loh, ya sebagai bos ya, kalau misalnya ngomong, saya selalu ngomong juga dengan saya punya saya senang punya seperti karyawan seperti kalian pintar. Tapi seandainya kalau saya disuruh milih ya, di antara dua seperti ini, punya karyawan yang tidak seberapa pintar, yang biasa-biasa aja, tapi jujur, atau jujur tidak jujur tapi pintar. Saya milih yang biasa-biasa aja tapi jujur, loyalitasnya tinggi gitu. Kejujuran nomor satu Pak ya. Iya, manusiawi banget kan, semua orang mungkin kayak gitu pasti, bukan saya saja. Iya. Jadi pengertian jujur itu kan orang yang setia, yang punya loyalitas dan sebagainya itu. Nah, jadi selama kita bekerja serius, kita benar-benar mau nyelamat perusahaan, kita tidak usah ngomong bos saya ingin selamatkan perusahaan. Ya, jadi kalau bahasa Inggris mengatakan ya dalam bahasa Indonesianya tuh tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ya itu kita tunjukin dengan perbuatan kita ingin selamatkan perusahaan ini dari kerja kita ngoyo aja udah bos tahu, berarti memang orang ini, waduh kalau mau saya pecat ya sakno ya, kasihan ya. Maksudnya dia ini sudah bela perusahaan mati-matian gitu. Iya, betul. Itu berat bagi kita untuk melepaskan karyawan seperti itu. Karena untuk mendapatkan karyawan seperti itu nanti kemudian hari sulit. Iya, kan tidak sulit. gampang. Iya kan, benar. Kalau yang mau main-main banyak gitu. Setuju ya? Iya betul. Jadi buat Bu Siti yang penting Anda tetap menjadi seorang karyawan yang baik, karyawan yang jujur, terus mengerti keadaan perusahaan, mengerti keadaan bosnya,
Terus sebagai karyawan juga harus mempunyai loyalitas yang lebih tinggi daripada keinginan dari bos. Nanti kemungkinan Bu Siti adalah orang yang paling terakhir kalau misalkan perusahaan sampai tutup, yang di PHK paling terakhir adalah Bu Siti. Tapi semoga Ya, perusahaannya tidak sampai tutup dan masih bisa bertahan ya Bu Siti ya di situ ya. semoga. Oke, semoga. Dan ini Pak Petrus kayaknya waktu kita terbatas. Habis ini ada beberapa yang harus kita tayangkan. Mungkin kita akan jeda, kita akan lanjut nanti di lain waktu ya Pak Petrus ya dengan tema yang beda ya.